Om Swastiastu. Kali ini kami akan menjelaskan mengenai konsep pemujaan terhadap Tuhan secara universal yang melambangkan dengan Siwa Lingam atau yang sering disebut dengan Lingga Yoni. Anggapan yang salah kaprah sering terdengar bahwasannya Hindu memuja alat kelamin manusia. Di sini, melalui video ini kami akan menjelaskan makna dan pengertian sebenarnya dari Siwa Lingam atau Lingga Yoni umat Hindu. Namun, sebelum penjelasan kami lebih lanjut, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar para penonton bersedia berlangganan channel kami. Bagi yang belum berlangganan, silahkan like, subscribe, dan aktifkan lonceng pada video ini. Apabila video ini dianggap menarik, silahkan share video ini ke sahabat atau kerabat terdekat Anda. Sumbangsih dan kepedulian Anda akan membuat kami tim Aksara Wisdom dapat mengembangkan channel ini lebih baik ke depannya. Siwa memang merupakan perwujudan keilahian yang sangat nyeleneh. Terkadang digambarkan dengan sifat yang keras namun sangat penyayang, menyeramkan namun penuh kelembutan. Beliau sering digambarkan dengan 5 wajah walaupun sejatinya beliau dalam wujud ketika turun ke dunia hanya memiliki 1 wajah saja. Menurut Sri Anandamurti, ketika Siwa turun ke dunia, yakni pada masa permulaan Yajurveda, Sri Anandamurti menyatakan itu terjadi selama 7.000 atau 8.000 tahun setelah zaman penyusunan Rigveda. Parmaisuri atau lebih awam disebut dengan istri dari Siwa disebutkan dalam kitab Siwa Purana sebagai anak dari Himawan dengan ibunya Mina. Beliau sering dipanggil dengan nama Uma, Gauri, Iswari, Durga, Ambika, Girija, Annapurna, dan sebagainya di dalam konsep ajaran Purana dan Tantra. Di dalam kitab Sutta Samhita buku 4 bab 13 ayat 34a, beliau dinyatakan sebagai orang yang melimpahkan pengetahuan tentang Dharma. Dewi Parwati seperti halnya Dewa Siwa memiliki gelar dengan 1000 nama atau Sahasra nama. Pandangan-pandangan dari kisah yang ditulis dalam kitab-kitab Purana mempengaruhi sistem dari ajaran Weda. Tentunya kisah Purana bertujuan untuk mempermudahkan kalangan luas untuk mempelajari Weda. Hal ini juga mempengaruhi sistem pemujaan terhadap adanya Siwa Lingga itu sendiri, sehingga menggambarkan Siwa Lingga terkadang dapat kita lihat berbentuk palus atau pagina. Nama lain dari Siwa adalah Ugra atau yang maha menakutkan, dan Bhawa atau yang maha berada. Hal ini juga dinyatakan di dalam Lingga Purana sebagai konsep Astamurti atau 8 perwujudan. Keduanya dipuji di dalam kitab Atharvaveda disebutkan bahwa yang kuat Dewa Ugra merupakan 4 daerah, dirimu langit, dirimu bumi, serta dirimu atmosfer yang luas ini. Dirimu merupakan semua yang memiliki semangat dan memiliki nafas atas bumi. Lebih lanjut dijelaskan mengenai bahwa di dalam Atharvaveda, yakni penguasa langit serta Tuhan bumi merupakan Bhawa. Bhawa telah mengisi atmosfer yang luas. Dimanapun ia berada, baginya kami harus memberi penghormatan. Para sarjana Weda telah bersepakat mengenai Siwa Lingam yang tercatat di dalam Weda. Siwa Lingam di dalam Weda memang tidak disebutkan, melainkan namanya adalah Skamba atau pilar penunjang. Skamba atau pilar ini sama halnya dengan kisah yang diceritakan di dalam Siwa Purana yang berbentuk yang api yang besar. Sloka penjabaran Skamba atau pilar penunjang ini terdapat di dalam Atharvaveda buku 10 bab 7 dan 8. Penjelasan Skamba yang tertulis di dalam Atharvaveda merupakan pencipta dari para dewa. Skamba muncul sebagai non-eksistensi tertinggi yang melampaui segalanya. Skamba juga dinyatakan yang mencipta alam semesta ini dan beserta isinya. Di dalam pilar ini mencakup seluruh alam termasuk planet-planet dan tata surya. Semuanya dicakup dalam ruang lingkup pilar ini. Ia mengatur jalannya peredaran alam semesta dan isinya. Selain itu jelas dikatakan ia menopang langit dan bumi. Dilihat dari Purana yang bagaikan tubuh dari Weda yang menjelaskan kejadian alam, kisah kehidupan para dewa, ataupun aturan keagamaan dan sebagainya. Purana yang menjelaskan mengenai Lingam adalah Siwa Purana, Lingga Purana, Dewi Bhagavata Mahapurana, dan Skanda Purana. Kisah munculnya lingga api ini lebih dikenal dengan Linggot Bawa. Di Bali, Linggot Bawa ini disimbolkan sebagai ketua dari ide perdana dan dipakai saat memimpin upacara keagamaan. Dalam kitab Siwa Purana dijelaskan secara panjang lebar bagaimana Siwa muncul sebagai perwujudan lingga. Pilar api ini disebut dengan Agni Stamba atau Agni Skamba.
seperti halnya keterangan yang dinyatakan di dalam kitab Siwa Purana dan Skanda Purana, yang selaras dengan kitab Weda menyatakan bahwasannya linggam pada awalnya tidak dapat dilihat, ia tanpa bau dan rasa. Kemudian ia berwujud ke alam ini sehingga menjadikan penciptaan alam semesta ini. Pada masa ciptaan dipandang dari sudut Siwa Purana, terjadi ketika kalpa pertama atau awal penciptaan semesta. Pertikaian antara kedua dewa utama yakni Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Di satu sisi linggam acala atau lingga api muncul di hadapan mereka berdua. Keduanya berlomba mencapai ujung bawah dan atas lingga yang dinyatakan dengan nama Agni Skamba atau Agni Stamba, yang artinya pilar api di dalam kitab Siwa Purana dan Skanda Purana. Akan tetapi kedua dewa utama ini tidak dapat melewati lingga acala ini. Parama Siwa mencipta dirinya sendiri menjadi dua bagian, yakni linggam dan siwa atau iswara. Siwa atau iswara dan linggam pada intinya tidak berbeda. Hanya saja siwa atau iswara adalah bentuk sakala. Beliau mewujudkan dirinya sendiri agar lebih mudah dipahami oleh manusia. Sedangkan bentuk linggam adalah perwujudan niskala, di mana pada bentuk ini sulit untuk dipahami dan dijangkau oleh manusia. Penjelasan ini terdapat di dalam Siwa Purana. Di dalam perjalanan kami di beberapa pura di Bali, kami menemukan sekurang-kurangnya 3 bentuk siwa linggam, yakni bentuk bulat telur unggas atau kuku tanda samstita, bentuk buah mentimun atau trika samstita, dan bentuk segi empat memanjang atau sama caturasra. Siwa linggam jenis ini ditemukan di Pura Besi Kalung, Tabanan, Bali, Pura Pengukur-ukur Gianyar, Bali, dan Pura Durga Putri Gianyar, Bali. Bentuk kepala siwa linggam memiliki pahatan tersendiri. Pada bagian kepala linggam adalah stana parama siwa dalam konsep tripurusa. Sedangkan dipandang dari konsep trikona atau konsep penciptaan, pemelihara, dan peleburan alam semesta, kepala siwa linggam ditempati oleh Rudra Baga yang sifatnya fasib atau tamas. Bentuk ini sekurang-kurangnya kami temukan 7 bentuk di pura di daerah Bali. Bentuk itu adalah bentuk buah mentimun atau trikakara, bentuk bulat telur atau kuku tanda kara, bentuk balon atau budan sadrsha, bentuk payung atau catrakara, bentuk bulan sabit atau arda candrakara, bentuk segi empat atau sanja wanakara, dan bentuk mahkota bunga kusuma watam sakakara. Bentuk linggam jenis ini dapat ditemukan di Pura Pusah Payogan Agung, Gianyar, Bali, Pura Penataran Sasih, Gianyar, Bali, Pura Pusering Jagat, Gianyar, Bali, Pura Durga Putri, Gianyar, Bali, dan Pura Pusah Babahan, Tabanan, Bali. Di kepala linggam ada guratan atau pahatan yang berbeda. Terkadang orang salah kaprah menyebut guratan ini adalah guratan pada kelamin pria atau palus. Merujuk ke kitab Yoga Kundalini Upanishad bab 1 ayat 81 menyebut pindanda atau tubuh dan brahmanda atau alam semesta itu adalah sama. Kemudian dari kitab Sutta Samhita pada bagian buku 2 menyatakan ini adalah Siwa sebagai susumna, Ida adalah Wisnu sebagai bulan, dan Pinggala adalah Brahma sebagai matahari. Sedangkan dari kitab Yana Bindu Upanishad menyatakan ketahuilah bahwasannya susumna, Pinggala, dan Ida adalah api, matahari, dan bulan. Jadi sejatinya guratan ini adalah simbol dari pergerakan bulan sebagai Wisnu, matahari sebagai Brahma, dan Agni di bagian tengah sebagai Rudra atau Iswara. Sedangkan merujuk ke tubuh manusia, dia adalah saluran susumna, Ida, dan Pinggala. Di dalam sastra, Ida dan Pinggala tidak bisa melewati susumna di dalam peredaran tubuh manusia. Yang kedua, Brahma sebagai matahari dan Wisnu sebagai bulan tidak bisa melewati Agni Stamba atau pilar api sesuai dengan kisah Purana. Dan dari sistem tata surya menurut Hindu, di atas matahari dan bulan masih ada sistem tata surya lainnya yang dicakup oleh Agni Stamba. Sekarang kita akan jelaskan bentuk tengah siwa linggam dan dasar linggam. Bagian ini terkadang memiliki bentuk polos tanpa guratan. Adapun bentuk yang umum dimiliki dari bagian tengah batang sebuah linggam adalah bentuk segi 8. Sedangkan bentuk dasar linggam berbentuk segi 4 sama sisi.
Di bagian tengah linggam ditempati oleh Sadasiwa dan di bagian dasar ditempati oleh Siwa atau Siwatma di dalam konsep Tripurusa. Faktor pendukung konsep Sadasiwa dan Siwatma terdapat di dalam lontar Brahaspati Tattwa yang dimiliki orang Bali. Lontar ini menjelaskan tempat duduk Sadasiwa berwujud Padmasana atau teratai berjumlah 8 dengan konsep Asta Aiswarya atau 8 sifat ketuhanan dan beralaskan atau berstana di atas jadu sakti, yakni 4 kemahakuasaan Tuhan. Yoni merupakan simbol dari konsep ibu alam semesta dan sebagai sakti Siwa yang sering identik dengan Parwati Dewi atau identik di Bali dengan Uma Dewi dan Durga Dewi. Bagian-bagian yoni secara lengkap adalah Nala atau cerat, Jagati atau ruang, Padma atau alas, dan Kanti atau leher. Sakti disimbolkan sebagai energi alam material. Disinilah penyatuan terjadi di mana sering disebut sebagai penyatuan energi Purusa dan Prakrti dalam masa penciptaan. Sebagai contoh, tubuh adalah sakti dan Atma adalah Siwa atau Purusa. Benda tanpa Atma tidaklah disebut hidup. Dari sini pula berkembang berbagai konsep dan penggambaran Siwalingam itu, sehingga banyak kita temui lingam yang berbentuk organ kelamin, yang mana kelompok tertentu membuat penggambaran ini dengan tujuan pemujaan mereka diberkati dengan keturunan dan selalu berkembang. Pada bagian bawah yoni adalah pita atau alas dari lingga dan yoni. Disinilah pahatan-pahatan yang merujuk ke semua alam semesta dan juga 24 tatwa yang kita kenal dalam ajaran Hindu. Pada pahatan Siwalingga di Nusantara secara lengkap kami tidak menemukan di daerah Bali. Di luar Bali tentunya masih ada. Pada bagian pita akan ditemukan bentuk kura-kura dan naga. Di sini kami akan menjelaskan secara bertahap. Yang pertama, konsep Visnubhaga atau konsep stiti. Konsep ini digambarkan di bawah yoni dan sejajar dengan bentuk kura-kura. Konsep Brahmabhaga atau Utpati berada di bawah kura-kura sampai ke dasar pita atau alas yoni. Konsep Brahmabhaga atau konsep Utpati mencakup 7 alam ke atas atau Sapta Loka dan 7 alam ke bawah atau Sapta Patala. Konsep penciptaan ini kesemuanya dijaga oleh Dewa Wisnu, sehingga di dalam Purana ia digambarkan sebagai kura-kura yang menopang Gunung Mahameru. Lalu apa artinya lambang kura-kura dan naga yang digambarkan di dalam Siwalingga Nusantara ini? Jika merujuk ke Purana, maka dikisahkan mengenai pengadukan lautan susu atau samudra mentana oleh para dewa dan para raksasa. Gunung Mahameru yang mana gunung juga adalah simbol dari lingga ditopang oleh kurma atau kura-kura yang merupakan perwujudan Dewa Wisnu. Gunung ini dikisahkan sebelumnya juga diangkat oleh Anantaboga. Jadi simbol kurma dari sudut Purana adalah penjaga kestabilan alam semesta. Dari sudut pandang Weda, lambang kura-kura ini adalah simbol atau perlambang dari dunia. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Satapatha Brahmana yang menyatakan masa penciptaan dunia. Dunia awalnya diciptakan oleh Prajapati dalam bentuk kura-kura. Kasyapa atau bagian matahari memisahkan bumi menjadi bentuk kura-kura. Jadi dunia diciptakan dalam bentuk kura-kura yang dilambangkan dengan Kasyapa. Lambang naga terdapat di dalam Siwalingga adalah lambang Anantaboga. Melalui doa-doa Pandita Bali yang berjudul Anantaboga Stawa, penjelasan Anantaboga mencakup Sapta Loka dan Sapta Patala Loka dengan wujud sebagai Sang Yang Rudra. Di dalam Weda, Rudra sama dengan Agni atau api. Unsur api di semesta ada banyak. Salah satunya yang dinyatakan di dalam Rigveda adalah ia berwujud matahari dan petir. Jadi simbol Anantaboga adalah unsur panas yang memancar ke bawah dan ke atas alam semesta dalam rangka membantu proses berlangsungnya alam semesta. Jelaslah sudah bahwasannya Siwalingga bukanlah organ palus dan vagina, tetapi ia adalah perwujudan nirguna atau yang maha tinggi, tidak terlihat dari Mahadewa. Sedangkan rupa dari Mahadewa adalah perwujudan dari skala atau bentuk beliau ketika menjelma ke bumi dan berbaur dengan masyarakat. Bentuk-bentuk palus hanya sebagai penanda dari luasnya pengaruh ajaran Siwa, terutama konsep Purana dan Tantra. Demikianlah penjabaran yang kami dapat sampaikan mengenai simbol Lingga Yoni. Kami berharap penjelasan yang kami sampaikan ini dapat membantu untuk menambah pengetahuan sahabat penonton. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.
Om Shanti 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 Om.